Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan saat ini yang saya beri tema, Akulah Penebusmu. Kita akan melihat di dalam kitab Yesaya 43 ayat 1, saya baca firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Di dalam terjemahan lama dikatakan, janganlah engkau takut karena akulah penebusmu. Bahwa aku sudah memanggil engkau dengan namamu dan engkau juga milikku. Pasal ini masih tentang nubuatan untuk umat Tuhan, yaitu Yehuda. Allah menyatakan nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel akibat dosa yang mereka lakukan. Karena selama menjadi tawanan di Babel, umat Tuhan harus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Mereka putus asa, mereka kecewa, mereka kehilangan harapan dan tidak dapat melihat masa depan. Khawatir dengan masa depan anak cucu mereka. Seperti apa nasibnya, nantinya nasib mereka. Dan hal ini sering menjadi pertanyaan. Kapan semuanya akan berakhir? Apakah Allah telah melupakan umatnya? Ada penderitaan yang mereka alami selama mereka tertawan di Babel. Tetapi dari pesan ini, akulah penebusmu, aku telah menebus engkau, menyelamatkan engkau. Ini adalah jaminan dari Allah yang membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umatnya. Tuhan tidak pernah lupa dengan umatnya. Sekalipun mereka sudah melakukan dosa yang berakibat mereka harus ada di dalam pembuangan. Mereka menderita, mereka kecewa dengan apa yang mereka alami. Putus asa, kehilangan harapan. Timbul begitu banyak pertanyaan apakah Tuhan sudah melupakan umatnya. Tetapi kita lihat kebenarannya, Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah lupa dengan umatnya. Tapi apa yang mereka alami selama ada di Babel itu adalah proses untuk membawa mereka hidup di dalam pertobatan. Nah, kalau kita lihat sama seperti umat Tuhan Yehuda yang ditebus. Karena pada akhirnya mereka bebas. Mereka ditebus oleh Tuhan. Dan sama seperti umat Tuhan yang ditebus dan dibebaskan oleh Tuhan. Demikian juga kita telah ditebus dari kuasa dosa dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang sudah menebus kita, Dia selamatkan kita lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahkan kalau kita lihat, Allah juga berjanji akan menyertai umatnya. Selama kita ada dalam dunia ini, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Itu adalah janji Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, Yesaya 43 ayat yang kedua. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Allah menyertai berarti Allah yang melindungi dan menolong umatnya. Di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini berbicara tentang pemulihan dan berkat dari Tuhan. Yang berarti Allah menyertai, Allah yang memulihkan, dan Allah yang memberkati umatnya. Jadi hal yang luar biasa Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Allah itu adalah penebus kita. Mengapa Allah menebus? Mengapa Allah selamatkan dan menyertai setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Yang pertama, karena kita ini adalah miliknya. Kita miliknya. Di ayat yang pertama, kalau saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Israel, beginilah kata Tuhan, akulah yang menjadikan dan membentuk engkau. Jangan takut, engkau pasti kuselamatkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Semua orang sebenarnya adalah milik Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia. Itu sebabnya Tuhan menebus manusia dari kuasa dosa yang membinasakan. Namun keselamatan hanya terjadi kepada setiap pribadi yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mereka yang menerima Dia sebagai Juru Selamat. Orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan adalah mereka yang sadar bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi setiap kita yang hidup menghargai kasih karunia Tuhan, itu karena kita sadar kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Itu sebabnya kita hidup, belajar menghargai setiap kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi milik Tuhan, umat kepunyaannya adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan. Dan sebagai milik Tuhan tentunya kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Harus ada tanda yang menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Itu adalah tanda kita adalah milik Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita adalah milik Tuhan. Yang diam di dalam kita adalah Roh Kudus, Allah itu sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan menasihati kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah menebus, menyelamatkan, dan menyertai kita? Karena kita berharga di matanya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita lihat berharga, berarti mahal, bernilai tinggi, penting, sangat bermanfaat.
Dan kita ini berharga di matanya. Hal ini menunjukkan bahwa kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia itu istimewa di hadapan Allah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sudah menjelaskan hal itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Nilai kita dimulai dengan fakta. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Apapun itu, dengan perkataan-perkataan yang melemahkan kita. Yang pada akhirnya membuat kita merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan katakan kita berharga di matanya. Kita punya nilai di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita tidak sama dengan binatang. Semua ciptaan adalah milik Tuhan. Tetapi kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita memang manusia berdosa dan rentan untuk berbuat dosa. Tetapi Allah sudah menebus dan menyelamatkan kita. Karena kita berharga di matanya. Dan orang yang menyadari kehidupannya berharga di mata Tuhan, pasti akan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Karena itu yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhanlah penebus kita, yang menyelamatkan dan menyertai kita sampai hari ini. Karena kita adalah miliknya dan kita berharga di mata Tuhan. Jadi hargailah penebusan Tuhan dalam hidup. Dengan hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur karena jemaat Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan atas setiap masalah finansial di pekerjaan. Bersyukur karena mengalami kesembuhan dari sakit. Di jemaat Tuhan bersyukur atas mulai sekolah Pantekosta di tahun ajaran baru. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Karena semuanya adalah bukti Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, dan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu. Saat ini kami boleh kembali menikmati firman-Mu. Firman Tuhan yang menasihatkan kami Tuhan. Yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah penebus kami. Yang sudah menebus kami dari kuasa dosa. Yang sudah menyelamatkan kami. Dan Engkau yang menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap perkara-perkara besar yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, karena kami ini adalah milik-Mu, karena kami ini berharga di mata-Mu. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghargai penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan kami hidup memuliakan nama Tuhan sebagai orang-orang yang adalah milik Tuhan, sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, teguhkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah pada keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang
janji-Mu yang berlaku bagi kami yang takut kepadamu. Lalukanlah celah kami yang menggetarkan kami, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.